Bagaimana ini bisa terjadi, Pak? Kenapa asisten Zia bisa berniat bunuh diri? Pertanyaan Junah membuat Ren mendelik kesal. Ia yang sejak tadi berada di ruang rawat inap Zia sudah cukup pusing memikirkan kegilaan Zia yang nekat mengakhiri nyawanya, dan juga akan semakin pusing memikirkan apa yang akan ia lakukan pada gadis yang mulai membuat hidupnya tak tenang ke depannya nanti. Herannya Ren tak bisa mengabaikan Zia begitu saja, sedangkan ia butuh koordinasi dengan sekretaris dan anak buahnya untuk membantunya menjaga reputasi perusahaan. Terlibat dengan Zia berpotensi akan mengacaukan bisnisnya. Namun balik lagi ke permasalahan utama, Ren benar-benar tak bisa membiarkan Zia. Jangan berisik, ini rumah sakit. Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang cemas menunggu dia bangun? Daripada rewel, mending urus saja video CCTV hotel, dan urus kalau ada wartawan yang merekam aksiku menyelamatkan wanita ini tadi. Junah menghela nafas panjang sebelum akhirnya menanyakan sesuatu yang pastinya akan membuat sang atasan semakin marah padanya. Namun ia sungguh penasaran, sebenarnya apa hubungan sang atasan dengan wanita yang bernama Zia tersebut. Bekerja sebagai sekretaris CEO sebuah perusahaan terkenal tidak serta-merta membuatnya mengetahui apa saja yang terjadi dalam kehidupan Ren. CEO-nya itu adalah tipikal atasan yang dingin dan tidak berperasaan, kasar juga kejam. Para staf, terutama jika staf tersebut membuat kesalahan, akan Ren pecat hari itu juga. Atasannya itu tak akan memberi kesempatan hingga 2 kali jika ia menemukan suatu masalah di dalam perusahaannya. Tak heran kalau perusahaan Ren sungguh maju, karena sistem yang ia terapkan di perusahaan memang sangat disiplin. CEO-nya tersebut juga tidak pernah mengekspos tentang keluarganya. Orang hanya akan mengetahui siapa anggota keluarganya, tapi tidak akan pernah mengetahui cerita di balik keluarganya tersebut, karena Ren sangat menjaga privasi selama ini. Sebenarnya Junah juga tidak terlalu memusingkan hal itu, tapi sepertinya kali ini ia harus turun tangan terkait masalah yang baru-baru ini terjadi, karena ia memiliki kecurigaan bahwasannya ada sesuatu yang terjadi antara Zia dan Ren. Sang atasan selama ini tidak pernah peduli dengan yang namanya wanita. CEO tampan rupawan, kaya raya, serta memiliki temperamen tinggi, dingin, dan terkesan sombong tersebut tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Tapi kenapa seorang Ren hari ini bisa mempertaruhkan hidupnya berenang dan rela menghadang ombak demi seorang wanita? Kalau boleh saya tahu, apa hubungan Anda dengan asisten Zia, supaya saya bisa menangkis rumor buruk yang akan beredar antara kalian berdua, Pak? Ren menoleh lalu menatap Junah dengan tatapan dingin. Sejak kapan aku mau memberitahukan urusan pribadiku padamu, Jun? Tapi ini terkait reputasi perusahaan, Pak. Setidaknya kalau saya mengetahui infonya, saya bisa menjadi tameng bagi Anda, ucap Junah berusaha membujuk Ren agar jujur padanya. Ren menatap sekretarisnya dengan tatapan garang. Sedetik kemudian ultimatum tajam pun terlontar dari bibirnya. Jangan mengaturku, ikuti saja perintahku. Aku tahu apa yang terbaik bagi perusahaan. Tidak usah terlalu dalam mencampuri urusan pribadiku. Kamu tahu aku kan? Kapan saja aku bisa memecatmu kalau aku sudah merasa tidak nyaman. Jadi berhentilah melakukan hal-hal bodoh yang akan
membuat karirmu tamat. Mendengar ancaman dari Ren barusan, tentu Juna merasa sedikit gentar. Namun laki-laki berpenampilan gelimis itu tidak akan menyerah. Ia sudah lama menjadi sekretaris Ren. Sekasar-kasarnya mulut lelaki itu, tidak mungkin pria tersebut bisa memecatnya begitu saja, karena kelangsungan perusahaan juga bergantung padanya, karena dirinya adalah tangan kanan Ren sejak lama. Sepertinya tak ada yang bisa dilakukan oleh Juna selain menyelidiki sendiri soal Ren melalui koneksinya, karena sepertinya hubungan CO-nya itu dengan Sia adalah hubungan yang sangat serius, dan hubungan antara keduanya diyakini oleh Juna bisa menggoyah perusahaan. Karena itu ia akan segera turun tangan. Maaf Pak, kalau begitu saya permisi. Urus juga semua meeting kita. Aku tidak akan keluar dari rumah sakit ini sebelum memastikan keadaan wanita ini baik-baik saja. Titah Ren lagi. Siapa? Tanpa membantah lagi, Juna segera meninggalkan sang atasan yang kembali menatap Sia dengan sorot penuh kecemasan. Dari sana saja Juna tahu persis ada hubungan spesial yang terjadi antara mereka berdua, dan ia akan segera menyelidikinya sebentar lagi. Kenapa kamu begitu bodoh? Apa kamu pikir dengan mengakhiri hidupmu maka semua masalah akan beres? Kenapa kamu harus bunuh diri? Apa aku terlalu keras padamu? Ren menatap wajah cantik Sia yang saat ini sudah berganti pakaian khas rumah sakit. Tak ada lagi air pantai di dalam tubuh Sia. Tapi wanita itu belum juga sadar dari pingsannya. Dokter mengatakan ada masalah psikis juga yang mendorong wanita tersebut sehingga belum mau sadar dari pingsannya, dan Ren tahu apa yang menjadi beban pikiran Sia. Kamu pasti pusing memikirkan Ray yang akan terus datang mengejarmu, kan? Ren kembali menggumam, walaupun dia tahu Sia tidak akan bisa menjawab pertanyaannya karena masih belum sadarkan diri. Apa yang terjadi padaku sebenarnya? Kenapa aku jadi ikutan peduli sama kamu? Apa ini semua karena mama selalu menyugesti otakku soal keburukanmu, sehingga alam bawah sadarku menyimpan namamu dan membuatku selalu terusik? Batin Ren merasa heran dengan tingkahnya sendiri. Lamunan Ren seketika buyar ketika ia melihat Sia mulai mengerjapkan matanya. Rasa senang langsung menghampiri jiwanya. Perasaannya begitu lega karena wanita yang ia selamatkan tadi bisa kembali sadar, sehat tanpa kekurangan apapun. Kamu sudah sadar? Tanya Ren sambil menyentuh lengan Sia. Kata-kata yang meluncur dari bibir Ren dan sentuhan pria itu di tangannya spontan membuat Sia gemetar, dan reaksi yang ditujukan oleh Sia di mana wanita itu segera menarik diri, menjauhkan tubuhnya dari Ren, sungguh membuat pria itu tersinggung. Kamu itu baru sadar, jangan membuatku marah ya. Omel Ren menahan diri untuk tidak membentak Sia. Pergi, jangan dekati aku lagi, jerit Sia histeris sambil menghilangkan kedua tangannya. Tubuhnya terlihat gemetaran. Ren naik darah. Tak ia hiraukan lagi di mana ia berada sekarang. Pria itu langsung meninggikan suaranya. Dasar tidak tahu terima kasih. Harusnya kamu berterima kasih padaku karena aku yang menyelamatkan kamu dari gulungan ombak. Kalau aku tak datang, mungkin sampai sekarang tubuhmu belum bisa ditemukan di pantai sana. Kenapa kamu repot menyelamatkanku? Padahal aku sudah susah payah masuk ke dalam air, berharap semuanya berakhir. Kenapa kamu datang? Kamu memang benar-benar jahat. Bahkan kamu tak membiarkan aku mengakhiri penderitaanku, jerit Sia histeris. Batinnya kacau dan tertekan. Ia tak peduli soal hidup lagi saat ini. Hei, kamu seharusnya berterima kasih, bukan malah menyalahkanku.
bentak Ren emosi. Untuk apa aku hidup? Aku sudah tidak memiliki masa depan lagi. Semuanya sudah kamu rampas. Baik kamu juga adikmu bukannya memberikanku ketenangan, tapi malah membuatku menderita. Kalian iblis, aku hanya ingin pergi jauh dari hidup kalian. Kenapa kamu membawaku kembali? Pekik Xia tak bisa membendung amarah dan rasa sesak yang ia alami lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu itu karyawanku. Kamu terikat kontrak kerja denganku selama 2 tahun. Jadi kamu tidak bisa menghilang begitu saja. Ren yang semakin tersulut emosi terus meninggikan suaranya sambil memelototi Xia. Maka itu, aku ingin mengakhiri semuanya dengan nyawaku, jerit Xia lagi. Air matanya kembali tumpah. Betapa putus asanya ia sekarang. Wanita itu menatap nyalang sekitarnya, lalu tak sengaja melihat ke arah sebuah meja di samping ranjang. Dalam perasaan kalut dan putus asa, Xia melihat sebuah gelas di sana. Tanpa pikir panjang, gadis itu meraih gelas tersebut lalu memecahkannya, dan tanpa aba-aba ia menggoreskannya ke pergelangan tangan, dan itu sukses membuat Rin memekik histeris lalu menghambar ke arah Xia. Apa yang kamu lakukan? Bentak Ren panik. Kenapa kamu terus saja melakukan hal bodoh? Xia mengarahkan tangannya ke arah Ren, meminta lelaki itu agar jangan mendekatinya. Pergi, biarkan aku mati agar aku bisa lepas dari semua rasa sakit ini. Ren tak memperdulikan ucapan Xia lagi, langsung mendekati Xia yang masih memegang pecahan gelas, lalu merebut pecahan gelas tersebut dari tangannya, kemudian melemparnya jauh-jauh. Tangan satunya memegangi pergelangan tangan Xia yang sudah berlumuran darah. Dengan panik Ren menekan tombol yang ada di belakang ranjang untuk memanggil dokter agar segera datang supaya bisa menyelamatkan wanita yang terus membuatnya panik setengah mati. Jangan pernah melakukan hal ini lagi, Xia, ucap Ren memperingatkan sambil menahan debaran jantungnya yang menggila karena dirundung kecemasan. Xia yang tangannya terus mengeluarkan darah lama-lama mulai merasa lemas. Perlahan pandangan matanya pun menggelap, dan sebelum ia kehilangan kesadaran sepenuhnya, Xia melontarkan kata-kata yang mungkin akan menjadi kata-kata terakhirnya. Jangan selamatkan aku lagi. Aku ingin pergi dari dunia ini, melepaskan semua kepedihan akibat perbuatanmu yang tidak akan pernah kulupakan hingga aku mati. Lepaskan aku, Ren. Biarkan aku terbebas dari penderitaan ini. Ren menjerit histeris melihat Xia kembali tak sadarkan diri, terutama saat melihat darah segar yang mengalir dari tangan gadis itu. Dokter, tolong Xia. Pekik Ren menahan diri agar tidak melepaskan Xia dari pelukannya. Akibat terlalu lemas, bagaimana tidak, darah yang keluar dari pergelangan tangan Xia tak main-main banyaknya. Yang ada di dalam benak Ren, Xia akan keburu meninggal kehabisan darah kalau tak segera ditangani. Astaga Pak Ren, apa yang terjadi? Dokter Fendi yang sejak awal menangani Xia segera meminta para asistennya untuk memindahkan Xia ke berangkar untuk segera dibawa ke ruang operasi. Apa dia masih bisa diselamatkan, Dok? Tanya Ren menekan rasa takutnya. Semoga saja. Saya tinggal dulu, Pak Ren. Saya akan segera mengoperasi Nona Xia secepatnya. Dokter dan para asistennya bergegas menuju ruang operasi, meninggalkan Ren yang langsung terduduk lemas, masih sangat syok melihat nekatnya tindakan Xia tadi. Tak pernah ia duga gadis cantik itu memutuskan untuk pergi dari dunia karena perbuatannya. Ren tahu ia telah melakukan sebuah kesalahan besar dengan menodai wanita suci. Andai Ren tahu kalau Xia masih perawan dan tidak terhasut oleh ucapan sang mama dan mengira Xia adalah perempuan, tentu ia tidak akan melakukan hal hina
yang tak pernah ia lakukan pada wanita manapun sebelumnya. Pria tampan itu menyesal telah menuruti emosinya, membela sang mama sehingga gelap mata, membuat rencana keji demi sebuah video yang bisa digunakan untuk memisahkan Zia dan Ray selama-lamanya. Apa yang telah kulakukan? Batin Ray terfrustasi. Pria itu menyugar rambutnya kasar, tak tahu harus bagaimana menangani masalah Zia. Apalagi ia tahu sang adik akan terus mengejar gadis itu. Sempat terpikir untuk mengurung Zia di apartemennya yang lokasinya tidak diketahui baik oleh adik maupun mamanya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, ia tak yakin bisa mewujudkannya. Dari mata Zia tadi terpancar kebencian yang teramat dalam padanya. Mustahil kalau ia bisa menjaga emosi jika harus terlibat dengan Zia yang pastinya akan selalu memberontak padanya. Kemungkinan Ren akan selalu tersulut emosi yang membuatnya terus berlaku kasar, sedangkan Zia bisa saja terus melakukan perbuatan nekat ini sewaktu-waktu. Sial, jari Ren mengacak-acak rambutnya. Kepala Ren serasa mau pecah, begitu pusing memikirkan jalan keluar dari semua permasalahannya. Tiada terasa 1 jam lebih Ren menghabiskan waktunya untuk berpikir keras. Pada akhirnya kegelisahannya tadi perlahan sirna saat ia melihat dokter dan para asistennya beserta Zia yang berada di sebuah berangkar telah kembali ke dalam ruangan. Bagaimana keadaan Zia, Dok? Ren langsung mendekati dokter, tak sabar menanyakan keadaan gadis yang membuatnya pusing kepala. Syukurnya Nona Zia masih bisa diselamatkan, Pak Ren. Mohon ikut ke ruangan saya sebentar. Kita biarkan Nona Zia beristirahat. Ada hal penting yang harus saya bicarakan soal percobaan bunuh diri yang dilakukan Nona Zia. Ren mengangguk bersama dengan Dr. Fendi. Lelaki tampan itu melangkah ke ruangan yang berada di dekat ruangan rawat Zia. Sebelumnya saya minta maaf karena harus menanyakan ini pada Anda, Pak Ren. Saya berani bertanya karena saya sudah lama menjadi dokter pribadi Anda dan keluarga Anda. Dr. Fendi mulai bertanya setibanya ia dan Ren di ruangannya sesaat setelah mempersilahkan CO tampan itu duduk di depan mejanya. Ren menghela nafas panjang, tahu persis apa yang akan ditanyakan oleh Dr. Fendi karena lelaki berkacamata itu sudah mengenalnya cukup lama, bahkan sejak remaja. Tanyakan saja, Dok. Tidak masalah. Kita juga bukan baru kenal. Sudah cukup lama kita bekerja sama dan sudah saling memahami karakter masing-masing, ucap Ren dingin. Iya, Pak Ren. Saya ingin membahas soal Nona Zia yang tampaknya akan melakukan percobaan demi percobaan bunuh diri ke depannya nanti, tegas Dr. Fendi menginformasikan. Alis pria itu mengerut spontan. Ren bertanya pada dokter pribadinya, maksud dokter, Nona Zia berpotensi akan melakukan hal yang sama berulang-ulang, Pak. Karena itu, saya ingin bertanya pada Anda, apa hubungan Anda dengan Nona Zia? Saya ingin mengetahui apakah apa yang sebenarnya terjadi pada Nona Zia. Apakah dia mengalami kekerasan atau mengalami perundungan yang membuatnya tidak ingin melanjutkan hidup lagi. Ren tahu apa yang diinginkan oleh Dr. Fendi, namun ia tidak mau orang lain tahu yang sebenarnya, karena memang tidak ada satupun yang tahu apa yang sudah ia lakukan pada Zia, termasuk sekretarisnya sendiri. Ren menyimpan semuanya rapat-rapat, tidak melibatkan anak buahnya sama sekali dalam aksinya melakukan hal itu pada Zia yang saat ini sungguh ia sesali.